Salam, perkenalkan nama saya Kisrin Ketuli Queen Masora dengan NIM SF23060025 dari tingkat 1 semester 2 dari Stikes Bakti Pertiwi Raya Palopo dengan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Baik, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakannya, yang terdiri dari pertama, komposisi kromosom yang terdiri dari DNA. Molekul DNA merupakan bahan utama penyusun kromosom. DNA mengandung informasi genetik yang menentukan sifat-sifat organisme. Yang kedua adalah protein histon. Protein histon membantu DNA untuk dikemas menjadi struktur yang kompak dan teratur. Ada 5 jenis protein histon utama, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Yang ketiga, protein non-histon. Protein non-histon memiliki berbagai fungsi seperti mengatur transkrip gen, replikasi DNA, dan pemeliharaan struktur kromosom. Yang kedua adalah struktur pengemasan DNA yang terdiri dari DNA untai ganda. DNA untai ganda terdiri dari 2 untai nukleotida yang saling berpilin. Yang kedua, nukleosom. DNA melilit protein histon oktamer membentuk struktur seperti manik-manik yang disebut nukleosom. Yang ketiga, solenoid. Nukleosom kemudian terlipat menjadi struktur spiral yang lebih kompak yang disebut solenoid. Yang keempat, kromatid. 2 kromatid identik terhubung pada sentrometer membentuk struktur kromosom. Dan yang terakhir adalah kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatid saudara yang terikat pada sentrometer. Dan selanjutnya adalah tingkat pengemasan DNA. DNA untai ganda terdiri dari 2 NM, nukleosom 10 NM, solenoid 30 NM, kromatid 700 NM, kromosom 1400 NM. Selanjutnya yaitu peran kromosom. Kromosom memiliki peran sebagai berikut, yaitu menyimpan informasi genetik, mengatur transkripsi gen, memastikan pembelahan sel yang tepat, dan menjaga stabilitas genom. Selanjutnya adalah pengemasan DNA menjadi kromosom sangat penting untuk beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah membuat DNA lebih kompak. DNA untai ganda sangat panjang sehingga perlu dikemas agar dapat muat di dalam nukleus sel. Yang kedua, melindungi DNA. Kromosom melindungi DNA dari kerusakan akibat gen eksternal. Dan yang terakhir, untuk mengatur transkripsi gen. Struktur kromosom membantu mengatur gen mana yang diekspresikan dalam sel. Dan yang terakhir adalah perbedaan pengemasan DNA pada prokariota dan eukariota. Yang pertama, pada prokariota, kromosom prokariota tidak memiliki protein histon dan terikat pada membran sel. Yang kedua, eukariota. Kromosom eukariota dikemas dengan protein histon dan terdapat dalam nukleus. Baik, itulah materi yang saya bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.